Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di session ini saya akan menyampaikan mengenai strategi pembelajaran Al-Quran hadis. Ketika kita bicara sebuah komponen, maka tidak terlepas dari keseluruhan dari instruksional untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Komponen yang pertama adalah guru, ustadz, ustazah. Ini sangat urgen. Makanya ketika di sekolah, waktu pembelajaran itu gurunya tiada, berhalangan, ini harus ada guru penggantinya. Kalau tidak, komponennya berkurang, maka tidak akan terjadi pembelajaran yang maksimal. Untuk itu, guru adalah pelaku pembelajaran, sehingga dalam hal ini guru merupakan faktor yang terpenting. Guru, makanya kalau sama guru jangan melawan. Kenapa? Karena guru itu faktor utama. Kalau di perguruan tinggi berarti dosen. Tidak boleh mahasiswa itu melawan dosen. Etikanya kena. Berdebat boleh secara ilmiah, tetapi tidak boleh berdebat tidak dengan cara ilmiah. Maka harus ada aturan-aturan kesepakatan-kesepakatan di dalam proses penulisan ilmiah itu sendiri. Alangkah naifnya kita berdebat, kita berdiskusi, tetapi rambu-rambu keilmiahnya tidak kita gunakan. Nggak jadi, namanya debat kusir. Seperti di kedai warung kopi, seperti sekarang ini. Maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Komponen yang utama guru, maka guru harus hadir di tengah-tengah proses pembelajaran Al-Quran hadis. Seorang guru itu tidak hadir. Kalau tidak, berarti boleh digantikan dengan guru yang lain. Masai Al-Quran hadis. Maka ketika kita bicara Al-Quran hadis, maka seorang guru agama itu harus fasih di dalam membaca Al-Qur'annya. Kalau tidak, berbahaya yang disampaikan kepada anak didiknya. Maka bagi mahasiswa-mahasiswa yang bacaannya kurang bagus, silahkan belajar bacanya menjadi bagus. Bacaan bagus itu berdasarkan tajwid, bukan berdasarkan lagu. Kalau lagu sudah pembawaan dari kita masing-masing. Ada yang suaranya bagus, merdu, ada suaranya yang kurang bagus, tidak merdu. Tetapi di sini yang dititik beratkan seorang guru ini adalah pembelajaran Al-Quran hadis yang dia makhrajul hurufnya duduk. Pembacaan Al-Qurannya duduk dengan tajwidnya. Itu yang diperlukan menjadi seorang guru Al-Quran dan hadis. Yang pertama. Yang kedua, komponennya adalah peserta didik, siswa-siswinya. Kan lucu kalau proses pembelajaran itu siswanya tidak ada. Nah, prosesnya siswa-siswinya ada, bisa bertatap muka, bisa dengan online, daring, dalam jaringan. Siswa-siswinya ada di rumah, kita mengajar dari sini boleh. Bisa menggunakan berbagai macam aplikasi. Seperti saya, YouTube. Kenapa YouTube? Karena dengan YouTube, maka pembelajaran kita bisa terulang-ulang kembali, bisa terekam kembali, bisa kita mendownloadnya, sehingga tidak sulit untuk mempelajari kembali tentang proses pembelajaran kita di semester ini. Komen-komennya tidak akan hilang, semuanya ada. Jawaban-jawabannya tidak akan hilang, karena semuanya ada di dalam YouTube itu sendiri. Ada yang menggunakan Zoom boleh, Google Map boleh, aplikasi-aplikasi yang lainnya boleh digunakan. Web seminar juga boleh, bebas. Yang penting tersampaikan antara pengajar dan siswanya, antara guru dengan peserta didiknya. Itu komponennya. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuannya apa disampaikan pembelajaran ini? Harus tercapai tujuannya.
Maka di dalam proses pembelajaran itu seorang guru harus menetapkan tujuan pembelajaran di dalam RPP. Tuang di dalam RPP seorang guru. Rencana pelaksanaan pembelajarannya. Jadi sudah dirancang oleh seorang guru. Tidak bisa tiba-tiba guru itu mengajar. Maka melalui sebuah proses yang sudah direncanakan seorang guru, bahwasanya ketika seorang guru itu mengajar, maka ini tujuan dari proses pembelajaran itu. Karena tujuan itu masuk ke dalam komponen strategi pembelajaran Al-Quran hadis itu sendiri. Yang keempat adalah bahan pelajaran. Bahannya apa sih? Menunya apa yang akan disampaikan kepada anak didik itu? Maka harus dikemas secantik mungkin, seelegan mungkin, sehingga menu pembelajaran kita menarik dan disukai oleh anak didik kita. Seperti orang jualan di market, di mall. Kenapa orang suka ke mall? Kenapa orang suka ke Indomaret? Kenapa orang suka ke Alfamart? Karena dikemas dengan bagus. Maka proses pembelajaran Al-Quran dan hadis harus dikemas dengan bagus melalui sebuah proses pembelajaran. Maka bahannya harus jelas, hadisnya harus jelas, Al-Qurannya harus jelas sebagai rujukan dari proses pembelajaran itu sendiri. Komponen selanjutnya yakni yang kegiatan pembelajaran. Kegiatannya seperti apa? Bagaimana seorang proses pembelajaran itu maksimal tidak? Bagaimana standar prosesnya seorang guru mengajar Al-Quran hadis itu? Bagaimana seorang guru melafadzkan bacaan-bacaannya itu? Jadi bagaimana kegiatan pembelajaran dilakukan oleh seorang guru itu harus disesuaikan. Kalau tidak akan masuk bahan pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru tersebut. Setelah itu metode. Metode apa yang digunakan oleh seorang guru itu di dalam proses pembelajaran? Sesuai tidak dengan bahan yang akan diajarkan oleh seorang guru itu? Maka seorang guru harus bisa memilah dan memilih dari sekian banyak metodenya, mana sih yang sesuai. Sama dengan menu makanan, tidak mungkin kan menunya sama aja setiap hari, setiap pembelajaran, tetapi bervariasi. Untuk apa? Supaya proses pembelajarannya dapat sampai kepada anak didik kita, yakni siswa-siswi kita itu sendiri. Setelah itu, alat apa yang bisa digunakan untuk membantu proses pembelajaran? Maka sekarang banyak Al-Quran itu yang bisa berbicara. Jadi ada alatnya. Al-Quran itu apabila ditunjuk dia berbunyi. Ada Al-Qurannya yang demikian sekarang ini, harganya agak mahal. Ini membantu kepada guru-guru pendidikan agama Islam yang bacaannya kurang bagus. Maka kalau menggunakan ini ditunjuk aja alif, ba, ta, dia bisa bicara sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia bisa bicara sendiri. Al-Quran. Tentu ada sebuah proses alatnya. Alatnya itu ada proses seperti dia mic yang apabila ditempelkan kepada kertas yang bertuliskan Al-Quranul Karim, maka akan berbunyi. Selanjutnya sumber belajar. Sumbernya apa saja yang dijadikan sebuah proses pembelajaran? Tentu Al-Quran, hadis, tafsir-tafsir yang menjelaskan mengenai kandungan Al-Quran itu sendiri. Baru dievaluasi. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Apakah sudah mencapai target atau belum? Berapa persen yang menguasai, berapa persen yang belum menguasainya? Yang terakhir adalah situasi lingkungan sekolah itu kondusif tidak. Maka seorang guru harus menciptakan tentang proses pembelajaran yang kondusif. Semester yang lalu kita sudah belajar mengenai manajemen kelas. Bagaimana menciptakan sebuah kelas itu yang nyaman bagi anak didik kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan bertanya di kolom komen. Absensinya nama lengkap, nomor induk mahasiswa, juga kelasnya kelas berapa.
Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.